Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini kita akan melanjutkan untuk konfigurasi elektron berdasarkan subkulit ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana mengkonfigurasi elektron berdasarkan teknik kulit, maka hari ini kita akan mempelajarinya lebih ke dalam lagi. Jadi kita masuk ke subtingkat energi atau ke subkulit ya. Jadi berdasarkan teori mekanika kuantum, ingat ya. Jadi di bagian konfigurasi elektron subkulit ini adalah dasarnya menggunakan teori mekanika kuantum, di mana nanti dia harus mengikuti 3 aturan yang berlaku. Yang pertama adalah aturannya Aufbau, yang kedua mengikuti aturan Hahn, dan yang ketiga adalah larangan Pauli. Berdasarkan aturan Aufbau, ketika nanti kita mengisi elektron itu harus mengikuti aturan dari tingkat energi yang rendah menuju ke energi yang tinggi. Jadi maksudnya kalau nanti kita mau mengisi elektron dari keadaan dasar baru ke keadaan yang lebih tinggi ke atasnya. Yang kedua, mengikuti aturan Hahn. Jadi ketika nanti mengisi dalam elektron itu tidak ada keadaan di mana langsung berpasangan. Jadi elektron cenderung sendirian dulu, baru nanti berpasangan dengan arah yang berlawanan dalam satu orbitalnya. Sedangkan yang ketiga, larangan Pauli. Jadi dalam suatu atom itu memiliki elektron yang jelas berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi elektron itu eksklusif, tidak memiliki bilangan kuantum yang sama. Ya. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan untuk bagaimana sih menyusun elektron untuk konfigurasinya berdasarkan aturan subkulit. Kita lihat di sebelah bagian kanan untuk diagram Aufbau yang sudah saya berikan di sini ya. Kita fokus di sini. Jadi di dalam diagram Aufbau nanti kita akan ketemu yang namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. Ini yang disebut dengan kulit ya. Jadi setelah kulit nanti masing-masing kulit ini akan memiliki subkulit. Nah, kulit yang pertama subkulitnya hanya S. Sedangkan kulit yang kedua memiliki subkulitnya adalah S dan P, dan kulit yang ketiga memiliki S, P, D, keempat seperti ini bisa tertera dan selanjutnya ya. Nah, jadi ini yang perlu kalian ketahui dan kalian bisa hafalkan. Jadi masing-masing subkulit tersebut atau subkulit SPDF itu memiliki jumlah maksimal elektron yang ditampung berbeda-beda. Jadi subkulit S memiliki maksimal elektron di dalamnya adalah 2 buah elektron, sedangkan P sebanyak 6 elektron, D 10 elektron, dan F adalah 14 elektron. Ketika kita nanti akan mengkonfigurasi elektron, maka mengikuti arah panah yang diberikan di sini. Jadi ini adalah arah panah yang harus kamu ketahui. Jadi panah-panah ini akan menjadi aturan untuk mengkonfigurasi elektron. Bagaimana urutannya? Ini adalah urutannya ya. Jadi yang akan kita nanti sebut dulu adalah dari energi yang rendah, yaitu dari kulit pertama nanti menuju ke kulit kedua sampai kulit yang paling tinggi yaitu 7. Nah, bagaimana nanti ke kulit pertama? Berarti kita masuk ke subkulit S. Karena hanya subkulit S saja, berarti nanti langsung pindah ke subkulit yang kedua yaitu S dan P. Nah, setelah nanti P masuk ke kulit selanjutnya yaitu 3, yaitu S, P, dan 4 S2 dulu, baru ke 3D. Di sini yang aturan yang harus kalian tahu. Ternyata berdasarkan literasi atau berdasarkan suatu eksperimen, subkulit untuk 4S2 ini memiliki energi yang lebih rendah daripada 3D10. Jadi nanti ketika kita menyebutkannya, urutannya dari 3P akan menuju ke 4S dulu, baru setelah itu 3D. Jadi aturannya harus mengikuti aturan tanda panah ya. Jadi kalau kita nanti urutkan, maka urutannya adalah menyebut dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, ke 5S2. Terus kita masuk ke atasnya lagi yaitu ke 4D10, 5P6, 6S2. Mentok di sini berarti kita akan kembali ke 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. Mentok berarti kita masuk ke sini lagi 5F14, 6D10, baru 7P6 jika elektronnya
semakin banyak ya. Nanti kita lihat aturannya bagaimana jumlah elektron yang mereka miliki sampai di mana untuk urutan jumlah kulit dan subkulit yang terpakai. Jadi ini urutan dari yang terendah 1s2 sampai ke 7p6 yang paling kita masuk ke contoh soalnya untuk membahas dari konfigurasi elektron berdasarkan subkulit tersebut. Jadi tadi sudah kita belajar tentang diagram Aufbau, kita mau ke mengaplikasinya ke dalam suatu contoh. Nah, di sini kita pakai contoh unsurnya atau atomnya adalah berelium, memiliki nomor atomnya adalah 4, maka di sini jumlah elektronnya karena netral berarti 4 ya. Bagaimana konfigurasi elektron berelium? Berarti sesuai diagram kita akan dari energi terendah dulu ya kan. Dari kulit pertama maka kita pakai 1s2 karena S-nya di sini maksimal 2 elektron kepake karena elektronnya dimiliki berelium kan 4. Berarti masih ada 2 elektron tersisa. Berarti kita masuk ke kulit dan subkulit selanjutnya yaitu masuk ke 2s2. Jadi mentoknya hanya sampai ke 2s2. Kenapa? Karena elektronnya hanya 4. Kalau kita jumlah 2 atas di sini dan 2 atas di sini berarti totalnya adalah 4. Maka berelium memiliki konfigurasi 1s2, 2s2. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut untuk nomor atom yang lebih banyak lagi. Misal di sini adalah 13 aluminium. Al adalah simbol dari aluminium. Bagaimana konfigurasi elektronnya? Maka dari awal kita sebutkan, kita pakai subkulit atau di sini urutannya adalah 1s2. 2s2 masih sisa banyak, masih karena hanya kita butuhnya 13 elektron. Sudah ada 2 tambah 2 berarti 4, masih ada 9 elektron lagi, maka kita masuk ke 2p6. Jadi urutannya ya 2p6. Ternyata di sini sudah 10 elektron, masih ada sisa 3 elektron, kita masuk ke 3s2. Ini baru 12, maka tambah 1 lagi berarti kita masuk ke 3p, hanya butuh 1 elektron saja. Jadi tidak semua 6-6-nya dipakai, tapi hanya kekurangannya berapa untuk 13 elektron tersebut. Jadi kalau kita jadikan 1, maka konfigurasinya masuk ke 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p-nya hanya butuh 1 elektron. Kita lanjut lagi. Bagaimana kalau kita punya di sini adalah mangan. Mn memiliki elektron di sini nomor atomnya adalah 25. Ketika kita mau mengkonfigurasi bagaimana? Kita sudah ingat-ingat ya, sudah mulai hafal nih. Jadi dari awal 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ternyata masih bisa, masih muat lagi. Kalau kita total ini baru 2 tambah 2, 4, 6 berarti 10 tambah 2 baru 12, 18. Padahal masih ada 25 elektron, berarti 18 masih sisa 7. Berarti kita masuk ke kulit selanjutnya dan subkulitnya kita masuk ke 4s2, berarti lanjut kita ke 3D hanya butuh 5 elektron, padahal maksimalnya 10 ya, berarti sisanya saja yang kita butuhkan hanya 5 elektron, sehingga mangan memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 dan 3D nya hanya butuh 5 elektron, seperti itu. Soal lagi agar lebih paham, jadi semakin banyak soal yang kita kerjakan nanti kita akan semakin mudah untuk menghafalkan. 9 fluor di sini berarti konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p5. Jadi butuhnya 9 elektron ya, 2 tambah 2 tambah 5. 15 fosfor berarti kita masuk ke 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p-nya yaitu sebanyak berapa kira-kira? Sudah ada 4, 6 berarti 10, 12 berarti kita butuhnya sebanyak 3 elektron, maka 15. Sedangkan 36 kripton berarti kita masuk 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 dan 4p6. Ternyata di bagian terakhir ini berarti kulit P-nya dipakai semua karena maksimal 6 elektron terpakai. Berarti jumlahnya adalah 36 elektron. Bagaimana dengan jenis subkulit dan orbital, Bu?
Kalau nanti berarti di bagian konfigurasi elektron biasanya kita disuruh menggambarkan bagaimana keadaan orbital atau kamar yang ditempati mereka masing-masing. Nah, di sini sudah terpampang ada jenis subkulit yang harus kalian ketahui sedari awal. Berarti tadi sudah saya terangkan tentang subkulit itu dibagi menjadi S, P, D, F. Subkulit S memiliki 2 elektron maksimal, P 6 elektron, D 10, dan F itu 14. Jadi kalau masing-masing elektron ada 2, ternyata setiap orbital atau setiap kamar satu kotak itu ditempati adalah 2 buah elektron dengan arah spinnya. Spin itu berarti arahnya elektron harus terbalik, jadi harus berlawanan. Ya, kalau P berarti ada 6 elektron, maka nanti totalnya dia hanya punya 3 kamar ya, 3 kamar dengan pengisian elektronnya dimulai dari aturan Han ya, berarti mengisinya tadi itu harusnya berarti arahnya ke atas dulu semua sendirian, baru nanti ke bawahnya dengan arah terbalik seperti ini. Kalau D itu maksimalnya 10 elektron, berarti dia nanti punya 5 orbital atau 5 kamar. 1, 2, 3, 4, 5, masing-masing kamar berisi 2 elektron. Jadi kalau di total ada 10 maksimal untuk subkulit D. Dan untuk F juga seperti itu ya. Jadi satu orbital atau satu kamar ditempati oleh 2 buah elektron dengan arah berlawanan. Nah, bagaimana nanti aplikasinya untuk membuat di bagian menggambarkan orbital di bawah konfigurasi elektron tersebut. Contohnya di sini ya, kita fokus untuk menggambarkan orbitalnya. Jadi kalau kita punya S, subkulit S, tadi berarti orbitalnya adalah satu buah orbital atau satu buah kamar. S juga punya subkulitnya memiliki satu kamar. P berarti P itu berapa kamar? P itu punya 3 kamar atau 3 buah orbital. Nah, berarti bagaimana sih pengisian dari jumlah elektron yang masuk tersebut? Berarti bagaimana cara mengisinya? Kalau dia hanya punya satu kamar, berarti mengisi ke atas lalu kita ke bawah. Jadi ada 2 buah elektron. Kalau subkulitnya S juga di sini punya satu kamar, berarti atas ke bawah. Nah, sekarang subkulit masuk ke subkulit P. P tadi kan punya 3 kamar, tapi elektron di sini ya hanya ada 5 buah. Berarti kita mengisi dari arah ke atas dulu, pindah ke orbital selanjutnya. Jadi elektron itu cenderung tidak berpasangan dulu ya, seperti aturan Han. Berarti 1, 2, 3. Karena sudah mentok di sini, berarti kita bisa kembali ke orbital yang pertama, tetapi arahnya harus berlawanan. Jadi arahnya elektron harus dibuat berlawanan, bukan ke bawah. Lagi di sini kok 6, ternyata hanya butuhnya 5. Jadi dia tidak menggunakan maksimal jumlah elektronnya. Nah, berarti bentuk orbitalnya seperti itu. Kita lanjut ke P. Berarti di sini S hanya butuh berapa kamar? Tadi ya, S hanya ada 1 kamar, P itu 3 kamar, D itu 5, dan F itu 7. Nah, kita lihat di sini fokusnya berarti subkulitnya S. Kita butuh orbitalnya. Kalau P berarti ada 3. S kita hanya butuh 1, P lagi muncul di sini berarti 3 buah kamar. Nah, sekarang mengisi elektronnya. S berarti karena dia hanya 1 buah berarti atas ke bawah. Nah, kalau di sini berarti harus mengisi di atas dulu, pindah satu-satu, baru ke arahnya dengan spin terbalik. Dia maksimal karena nanti dia penuh ke kulit selanjutnya, subkulitnya 1s2. Di sini hanya butuh 3 buah elektron seperti itu. Jadi pengisian orbitalnya seperti ini ya. Nah, kamu bisa lanjutkan untuk yang ada semakin banyak kripton di sini. Nanti bagaimana untuk aturannya.